Hai Roser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon dari Studio Kominfo Stan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, senang sekali hari ini kita bisa hadir dengan tema yang sangat penting, yaitu pemberantasan rokok ilegal sekaligus mengupas alokasi DBH CHT 2025 di Kabupaten Deli Serdang. Dan hari ini kita kedatangan 3 narasumber dari Bea Cukai Medan dan didampingin oleh dari Disperindak Kabupaten Deli Serdang. Ada Bapak Royan Sumando dan Bapak Richard Sormin dan Ibu Rasmita Deborah selaku analis perdagangan Disperindak Kabupaten Deli Serdang. Halo Ibu, halo Bapak. Halo. Maaf ya, agak susah tadi ngebaca namanya. Ya, nama kita memang Nah, gimana nih Pak kabarnya Pak dengan cuaca kita yang seperti ini? wah mengajak tidur ya. Tidur, iya. Banget di luar gitu. Tapi semangat ya Pak Oh, ya. tetap semangat Ya. dong. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Oke, nah sebelum nih kita masuk ke pembahasan tentang rokok ilegal nih Pak, itu kan tema utama kita ya Pak ya. Ini boleh nggak sih Pak kita mulai dari dasar dulu supaya pendengar kita punya gambaran yang utuh untuk menyimak nih gitu kan. Nah pertama nih Pak, bisa dijelaskan nggak sih apa itu Bea Cukai serta apa saja tugas dan fungsinya? Baik Kak Ica, terima kasih. Bea Cukai itu salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memang tugasnya adalah merencanakan terkait kebijakan perumusan terkait pengawasan, pelayanan, optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Itulah yang menjadi tugas utama dari kita Bea Cukai gitu. Mungkin untuk fungsinya dari Bang Richard boleh tambahkan sedikit Bang. Nah, menariknya Bea Cukai ini punya 4 fungsi. Jadi 4 kalau fungsi. kita bilang itu fungsinya lumayan banyak ya. Iya. Jadi itu ada namanya trade facilitator. Trade facilitator sendiri itu kita ditugaskan untuk memberikan kemudahan atau fasilitas kepada pelaku usaha yang beririsan kerjanya dengan kegiatan kepabeanan. Berikutnya juga ada industrial assistance. Jadi kita membantu industri ini dalam sisi ASIS. Jadi kita selalu melakukan asistensi kepabeanan gitu. Kan mungkin di Deli Serdang ya ada tuh kayak Kimstar atau apa itu di bawah kantor kita sendiri pelayanan dan pengawasannya gitu. Kemudian juga ini menariknya ada namanya community protector. Apa itu? Karena Bea Cukai itu kan adalah kalau kita bisa bilang pengawas lalu lintas barang. Jadi terhadap barang yang berlalu lintas ini itu ada sisi kita menjaga namanya itu keamanan daripada komunitas gitu. Jadi tidak semua barang itu bisa masuk, iya. bisa keluar gitu. Jadi memang Bea Cukai lah yang berperan dalam sisi pengawasannya gitu. Iya. Nah, berikutnya sendiri tadi sudah disampaikan adalah Bea Cukai itu salah satu penghasil atau revenue collector. Jadi kita diembani tanggung jawab untuk memaksimalkan pemasukan dari sisi importasi dan ekspornya. Oke. Nah, kalau untuk DBH dan CHT yang sering didengar nih di daerah ya Pak ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan DBH CHT? Oke, untuk DBH CHT ini merupakan kita ini dulu ya. DBH CHT ini merupakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi ini adalah dana dari hasil penerimaan cukai itu. Ini hasil penerimaan cukai yang nanti ditransfer kembali ke daerah. Ya, ini adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Nah, nanti berapa persentasenya itu diatur sama perundang-undangan. Nanti ada setiap provinsi yang merupakan penghasil cukai, penghasil tembakau, itu nanti mendapat porsi tersendiri terkait dana bagi hasil ini. Begitu kan. Oke, mungkin dari Pak Richard ada tambahan? Kalau tadi secara garis besar sudah dipaparkan Bang Royan gitu ya. DBH itu memanglah kayak timbal balik ya. Jadi kita itu diberikan tanggung jawab secara moral juga kepada
pelaku atau penghasil cukai ya dalam sektor penerimaan gitu. Jadi memang alokasi tadi sudah digarisbawahi, cukai itu di sini yang digarisbawahi adalah hasil tembakau. Berarti khususnya hanya rokok gitu ya. Jadi memang kita lebih menyasar apakah kita bisa memberikan timbal balik ke daerah, kan dana bagi hasil ke daerah melalui skema tadi, pengalokasian di kota mana, di kabupaten mana untuk menunjang setiap sisi perekonomian ataupun aspek lain di daerah tersebut. Gitu. Oke. Nah ini banyak nih masyarakat yang bertanya gimana sih prosesnya, gimana sih mekanisme alokasi DBH CHT dari pusat hingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Deli Serdang sih mungkin. Kalau skema seperti itu tadi saya sampaikan tadi yang dibilang kan gitu. Jadi kita kembali dulu nih, semua kegiatan atau semua pengalokasian itu dasarnya adalah dari perundang-undangan gitu ya. Jadi kalau secara pengalokasian dari DBH CHT itu sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi di mana skema pengalokasian ini itu ada diatur di aturan tersebut, terlebih di pasal 114. Jadi setiap penghasil itu dibagi provinsi berapa, itu sekitar 0,8%, kabupaten 1,2%, kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 1%. Jadi bisa kita katakan di aturan tersebut dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini kurang lebih 3% dari penerimaan hasil cukai tembakau dalam 1 tahun di Indonesia. Dalam 1 tahun di Indonesia. Jadi nanti misalnya kita punya inilah tahun 2025 gitu ya, DBH CHT itu dihitung atas apa? Penerimaan cukai di tahun 2024 dan kemudian dihitung untuk dana bagi hasilnya berapa yang akan di-TKD-kan oleh pemerintah pusat ke daerah gitu. Oke. Untuk izin sebentar, untuk itu pun kayak tadi kan dikatakan pengalokasiannya bagaimana. Nah, jadi kan skema yang terbentuk itu untuk cukai itu apalagi tembakau itu melibatkan proporsi daripada daerah tersebut. Ada juga dia itu petani tembakau, ada pabrik tembakau, ada APHT namanya itu pabrik untuk penggilingan linting tembakau dan juga pedagang gitu. Jadi memang kayak Deli Serdang mana yang masuk ke situ itu dialokasikan, karena di Pagunya sendiri alokasi DBH CHT satu provinsi ya, kita satu provinsi berarti ini provinsi Sumut. Itu kurang lebih 60% dikalikan bobot cukai ditambah 40% dikalikan bobot tembakau. Jadi ada 2 skema, yaitu cukai dan tembakau gitu. Nah, kalau untuk Medan sendiri kalau nggak salah kemarin itu sekitar berapa ya? Saya lupa gitu ya untuk tahun 2025, tapi kalau Deli Serdang lumayan gitu, kalau salah itu sekitar berapa. Nah, itu yang akan dimaksimalkan penggunaannya gitu. Nah, ini dalam pelaksanaannya nih ya Pak ya, sejauh ini gimana sih kolaborasi antara Bea Cukai dengan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang? Kalau kolaborasi mungkin kalau dari kita gimana Ibu dari Deli Serdang? Oke. Dari Ibu dulu ya, di Deli Serdang dulu dia ya. Oke, ya. Belum muncul. Ya Mbak Ica, kolaborasi antara kita pemerintah khususnya kami di Disperindak yang alokasi dana DBCHT khusus untuk penegakan hukum ya Pak Richard, begitu baik, begitu bekerja sama, sudah melakukan banyak hal, sosialisasi ke pedagang-pedagang rokok kita, karena kebetulan nih Disperindak membawahi 33 pasar. Nah, kita sudah sosialisasi ke semua pasar ini. Ada yang tatap muka langsung, ada juga yang melalui spanduk yang kita pasang di semua pasar yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan juga melakukan operasi bersama ke berbagai tempat bersama dengan pihak dari Bea Cukai. Berarti saling kolaborasi ya Bu ya, antara Disperindak dengan Bea Cukai. Mungkin dari Bapak-Bapak Bea Cukai gimana kalau soal kolaborasinya nih? Oke, tadi sebenarnya Bea Cukai di sini adalah asistensi ya. Jadi memang kita itu lebih diajak sih sebenarnya untuk pengalokasian di Bea Cukai ini memang kita kesannya adalah diajak.
Jadi kalau misalnya nih, kan Bea Cukai Medan ya khususnya yang berkantor di Polonia di Jalan Suwondo 1 nomor nomor 1 itu membawahi 4 wilayah pengawasan termasuk yaitu Kabupaten Deli Serdang. Karena juga kita punya Kota Medan, Binjai dan Langkat. Nah, terkhusus Deli Serdang, apa yang telah kita lakukan selama ini, kita telah melaksanakan tadi yang dipaparkan. Yang paling penting adalah edukasi dulu. Langkah Edukasi. preventifnya Itu adalah penting ya, edukasi. tuh? Sangat penting. Gitu. Kita selalu melakukan sosialisasi. Apa yang kita harapkan ya tadi masyarakat bisa sadar gitu ya, daripada bahayanya bukan cuman rokok tapi rokok ilegal gitu. Rokok loh. ilegal. Rokok aja sudah Iya. bahaya, Iya. apalagi yang ilegal. gitu. Iya, Itu benar. yang sangat kita edukasi gitu ke mereka gitu. Makanya dari situlah kita selalu melakukan namanya sosialisasi, baik itu tatap muka atau yang kita lakukan sekarang ini. Iya. Kita ini bersosialisasi Podcast, iya, juga benar. gitu. Kita melakukan pemberitaan atau edukasi dari podcast dan juga kita nyebarkan baliho atau flyer gitu. Iya. Jadi memang kita mengharapkan bekerja ini adalah sama-sama. Dampaknya apa? Baru kita lakukan di operasi bersama gitu. Operasi Oke. bersama dengan Deli Serdang kita sudah melakukan berapa kali ya Ibu ya gitu. Bahkan kemarin kita lakukan di berapa pasar kita lakukan gitu. Setiap tahunnya kita menyasar kegiatan ini untuk mendapatkan kontribusi yang baik gitu ya. Jadi kita selalu dapat hasil tangkapan juga ya Bu ya gitu. Jadi memang ada bentuk nyata yang kita kerjakan dengan Deli Serdang gitu. Oke, mungkin dari Pak Royan ada tambahan? Sedikit menambahkan, inilah fungsi Bea Cukai itu sendiri sebagai community protector, sebagai industrial assistant, sebagai pengumpul revenue collector gitu. Jadi inilah yang kami lakukan gitu. Inilah fungsi kita. Kita sebagai community protector, kita melindungi masyarakat dari rokok-rokok ilegal. Jangan sampai seperti yang tadi kita sudah bahas, merokok aja bahaya, Apalagi yang rokok ilegal. Iya, benar. Rokok ilegal kita tidak tahu berapa kandungan tarnya, Iya. nikotinnya, kita nggak tahu. Terlebih dari itu kita tidak mendapat penerimaan cukai dari rokok-rokok itu. Iya, Jadi benar. kita 2 kali rugi. Iya. Kesehatan terganggu, penerimaan nggak dapat. Iya. Ini jangan sampai terjadi. Makanya inilah yang kita lakukan. Kita berkolaborasi sama Pemkab Deli Serdang di sini. Deli Serdang. Kita dalam hal ini melakukan sosialisasi, juga operasi pasar bersama. Kita bikin tim satuan tugas bersama. Ini sama-sama kita kerjakan untuk melindungi Deli Serdang dari rokok-rokok ilegal itu sendiri. Ya, luar biasa. Kalau bicara tentang DBH CHT, pastinya ada nih kegiatan yang dibiayai ini Pak. Boleh nggak sih dijelasin apa saja objek atau kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan DBH CHT? Oke, mungkin Pak Richard ya. Objek nanti Bang Royan dulu nih. Oh, boleh. Oke, jadi untuk objek cukai gitu ya. Untuk objek cukai itu kita menurut undang-undang cukai ada 3 objek yang merupakan barang kena cukai. Nanti mungkin selanjutnya kita bilang BKC aja, barang kena cukai. Objek barang kena cukai ini apa? Objek cukai ini adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Terkait etil alkohol dan minuman etil alkohol kan mungkin agak di luar pembahasan kita. Iya. Nanti kita akan bahas yang Episode selanjutnya. Kalau diundang podcast Iya, ya. diundang lagi. Ya, jadi untuk objeknya itu yang diatur di undang-undang kita adalah tiga objek itu. Gitu. Oke. Ada tambahan Bang Richard? Ya, mungkin bukan penambahan ya. Iya. Jadi memang tadi yang disampaikan itu kan objeknya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan dimintanya kan ada lebih rinci ya. Iya, lebih rincinya. Jadi lebih rinci bagaimana kita mengawasi cukai. Kita tarik dulu nih sebetulnya kan gitu ya. Kenapa sih harus diawasi gitu ya? Iya, Cukai itu harus diawasi. kenapa harus ya, diawasi? gitu. Iya. Jadi kita harus pahamin dulu. Emang apa sih itu cukai itu apa sih gitu ya? Jadi memang
pengalaman kita yang sudah di lapangan gitu. Kenapa cukai itu perlu diawasin? Segala sesuatu menurut filosofinya ya gitu. Segala sesuatu yang perlu dikendalikan, peredarannya itu perlu diawasi, kemudian pemakaiannya ada dampak negatif, dan juga ada beban yang harus kita ambil dari pungutan, itu namanya cukai. Jadi filosofinya berangkat di situ. Kita tarik pertama, apakah perlu dikendalikan? Sangat perlu. Kenapa? Apakah ibaratnya kan kalau mungkin Mbak Ica kan misalnya kita lihatlah di rumah misalnya gitu ya, entah ada siapa di rumah yang merokok, kalau terus-terusan merokok marah nggak? Marah Kan? Jadi itu iya. perlu dia dikendalikan gitu. Jangan sampai dia itu terus-terusan. Cara mengendalikan gimana supaya dia nggak gampang beli rokok, kita kenain cukai. Itu yang resminya kan gitu ya. Jadi makanya apa yang perlu dikendalikan itu dikenain cukai. Kemudian perlu diawasi. Sama gitu. Apakah Mbak Ica misalnya punya adik nggak di rumah? Enggak. Nah, katakanlah misalnya punya sepupu Iya, atau ponakan masih umur SD lah kita bilang 11 tahun 12 tahun merokok, dimarahin nggak? Marah. Nah itu dia, jadi perlu diawasin pemakaiannya hanya untuk yang berapa tahun ke atas gitu. Jadi skema-skema yang tadi saya bilang itu perlu dikenain cukai. Jadi apa yang perlu dikenain cukai? Salah satunya adalah rokok, karena tadi anak-anak tidak boleh dong merokok. Iya. Gitu. Kemudian adalah pemakaiannya itu ada dampak negatif. Tadi saya bilang ya, termasuk kita ambil contohnya tadi rokok. Bahkan kalau misalnya nih ada, ya saya sendiri kan dulu perokok ya. Kalau istri saya dulu di rumah kalau saya ngerokok itu saya pasti marah. Gitu. Dampak negatifnya apa? Batuk-batuk misalnya kan, polusi. Itu ada dampak negatif bagi kesehatan. Baru yang paling penting karena fungsi kita ada pungutan. Jadi kita bisa kalau misalnya rokok itu didapatkan murah, kita kenain cukai supaya apa? Dapat pemasukan negara. Konsepnya seperti itu. Berarti rokok salah satu yang bisa dikenain cukai gitu. Itu jadi ibaratnya sangat penting bagi konsep-konsep yang tadi dipaparkan gitu Kak. Oke, nah tadi juga disebut nih Pak tentang pengawasan ya Pak dari bea cukai. Nah gimana sih pengawasan yang dimaksud itu, seperti apa nih bentuknya, dan secara lebih rinci apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan bea cukai di lapangan gitu. Oke, kalau kita bilang tadi berarti kita kembali sebenarnya sedikit tadi kan. Jadi kalau saya simpulkan pernyataan saya sebelumnya kan berarti apa? Ada fungsi fiskal terhadap cukai, ada fungsi regulasi terhadap cukai, dan juga ada fungsi protektif terhadap cukai. Jadi yang tadi kakak katakan, kita ngapain nih? Berarti ada unsur yang betul-betul kita jaga gitu. Iya. Jadi memang BKC tadi tersendiri itu ternyata di Kementerian 1 di bawah Kemenkeu gitu. Jadi itu ada program namanya Gempur Rokok Ilegal. Gempur rokok ilegal. Iya, jadi ini bukan cuma slogan. Gini, itu sudah kita melibatkan daerah dan APH gitu. Kita sudah mengajak baik itu polisi, baik itu TNI, baik itu Satpol PP, kita sudah mengajak mereka dalam memberantas rokok ilegal gitu. Dan sekarang kita melibatkan Disperindak gitu sebagai OPD di daerah gitu. Jadi memang bukti nyatanya semua kita lakukan penindakan gitu. Jadi kalau misalnya penindakan, mungkin Bang Royan itu bisa menceritakan bagaimana penindakan. Boleh. Oke, itu terkait penindakan rokok ini ya gitu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Richard bahwa rokok ini hasil tembakau merupakan objek kena cukai yang memang punya sifat dan karakteristik seperti yang Bang Richard tadi bilang. Dia perlu diawasi, perlu dikendalikan, karena ketika tidak diawasi dan tidak dikendalikan, ini akan menimbulkan efek buat masyarakat gitu kan. Jadi inilah yang dikerjakan bea cukai, yaitu mengawasi peredaran dan peredarannya lah. Kita mengawasi peredarannya. Terus ketika yang legal saja memang berdampak bagi kesehatan, apalagi yang ilegal gitu, seperti yang saya bilang tadi, kita jadi rugi dua kali. Nah, terhadap rokok-rokok ilegal ini apa yang kita lakukan? Itu kita lakukan penindakan. Ketika kita menemui pelanggaran di tingkat manapun, baik itu di tingkat pengecer, apalagi di tingkat sampai distributor atau pabrik misalnya gitu, itu tetap kita lakukan penindakan. Apakah serta merta
penindakannya ini langsung kita ini pelanggaran cukai ini pelanggaran pidana misalnya gitu. Apakah serta-merta langsung kita ancam kita ancam untuk penjara gitu. Ancam penjara gitu kan. Yang punya warung pun takut. Iya. Jual satu slot kok sampai di penjara gitu. Tidak gitu. Inilah kita disinilah tugas kita dalam mensosialisasikan itu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan bersama Disperindak Kabupaten Deli Serdang, Pemkab Deli Serdang, waktu kita melakukan operasi pun, kita melakukan penindakan pun, kita lakukan sosialisasi secara langsung kepada mereka supaya mereka harus lebih waspada lagi terhadap adanya rokok-rokok ilegal. Kalau mereka misalnya ditawarin atau ada sales yang datang untuk menawarkan rokok-rokok ilegal, ini mereka lebih aware gitu. Kita juga mau meningkatkan kesadaran masyarakat lah, bahwa ya rokok ilegal ini sangat merugikan gitu buat masyarakat, buat kita, apalagi buat bangsa kita gitu kan. Dari sisi penerimaan, dari sisi kesehatan, itu yang kita lakukan ketika ada penindakan. Kita bersinergi dengan Pemkab, kita lakukan sosialisasi, dan misalnya nanti ternyata jumlahnya memang sampai cukup besar gitu, itu kita tetap akan proses gitu. Kalau memang ini melakukan termasuk pelanggaran pidana, tetap kita proses hukum gitu. Apalagi untuk orang-orang yang ngeyel ya Pak, udah diingatin betul. gitu, udah datang ke lapangan tapi masih aja dilakukan gitu ya kan. Nah, untuk terkait ciri-ciri nih Pak, ciri-ciri rokok ilegal, apa yang membuat suatu rokok itu dikategorikan ilegal? Nah, dan ketika di lapangan nih ditemukan adanya pelanggaran, gimana sih proses penindakan secara penyelesaian yang dilakukan oleh Bea Cukai gitu? Kalau tadi sih sudah dibahas ya untuk penyelesaiannya gitu. Jadi memang gini, dipahamin dulu ilegal kan? Ilegal, iya. Jadi itu udah konteks berarti tidak diperkenankan kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak diperkenankan, kita bukan fungsi di sini membuat rokok jadi dikenal, tidak gitu. Makanya kita tidak membawa rokok, kita tidak mau gitu. Jadi memang ada karakteristik untuk apa itu rokok ilegal gitu ya. Jadi mungkin bisa dipahamin dulu yang legal yang mana, kan gitu. Jadi kita tahu nih, kalau kita bilang kita harus tahu mana yang baik supaya tidak melakukan yang buruk kan gitu ya. Jadi tapi kalau merokok kan juga nggak baik sih Pak. Iya itu dia. Jadi ibaratnya sedangkan dilarang aja masih dilakukan. Iya, ada lagi. Tadi gitu ya, kan gitu. Cuman kita nggak munafik kan gitu, karena kita sendiri dibiayain juga gajinya dari sektor cukai gitu. Benar, iya. Juga kan. Gak munafik ya. Kita gak munafik. Kenapa? Karena memang kayak kemarin kan menarik ya. Jadi berapa persen penerimaan itu dari cukai gitu kan gitu. Wah, kita nggak bisa menyampingkan itu gitu. Jadi memang kita harus tetap mata terbuka untuk melihat konsep seperti itu. Jadi kembali tadi katanya apa itu yang ilegal gitu ya. Jadi supaya kita pahami juga. Kalau secara garis besar akan saya bilang gini, nanti secara perinci akan dibahas Bang Royan. Kalau kita ke warung, rokok yang dipajang itu berarti legal. Secara garis besar. Garis besar. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini kita ke warung mau kemana pun itu, kalau kita melihat dipajang di etalase atau apa, itu pasti rokok legal. Iya. Yang ilegalnya di mana? Disimpan karena nggak berani. Kan Takut gitu. tiba-tiba ada yang nyamar kan? Iya, disimpan. Oh, nggak mungkin dia nunjukin. Iya. Simpan ya. Itanya tahu gitu. Jadi bagus di edukasinya gitu. Berarti jangan dicari dong. Yang ada di etalase kan gitu. Benar. Nah, kalau misalnya apa sih ciri-ciri yang tadi yang kita bilang nggak di etalase? Mungkin Bang Royan nih bisa jelasin. Oke, gini Kak Ica. Terkait
rokok-rokok ilegal. Jadi yang udah jelas itu adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Pita cukai yang biasa kita kenal kita sebut bandrol itu. Rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang tidak ada bandrol itu salah satu ciri rokok ilegal. Kemudian ciri-ciri lainnya apa ya Bang ya gitu. Ciri-ciri lainnya adalah dia dilekati pita palsu. Oke. Gimana kita tahu ini pita Palsu atau asli? Iya. Kita mungkin Kak Ica pernah punya untuk cek uang itu UV, sinar UV. Oke, nanti kita bisa lihat dari situ. Di situ nanti ada ciri-ciri pita asli. Dia kita center dengan sinar UV, apakah dia berpendar atau tidak gitu kan itu. Kalau dia berpendar itu pita asli. Tapi mungkin untuk kita lebih agak ribet ya. Iya. Pak, saya ribet Pak Iya, kalau mau yang awam-awam aja sih Iya. gitu. ini saya mau tahu pita asli atau enggak Iya, dari mana? Pak? Iya. Ini kan orang Bapak yang tahu. Iya betul gitu. Kita yang tahu gitu. Untuk yang awam kita nggak paham ini pitanya asli atau enggak. Mungkin nanti bisa kita lihat di merek gitu. Merek mungkin kita nggak kenal. Nggak kenal, iya. Jarang-jarang kita nggak familiar sama merek ini. Terus kemudian waktu kita ambil rokoknya, kita lihat kemasannya gitu kan, nggak ada nih pabrik yang buatnya, pabrik mana gitu kan. Biasanya mereka nggak mencantumkan pabrik gitu di sini. Iya. Terus kemudian apalagi sih ciri-cirinya? Maksudnya kalau dalam konteks yang awam ya, kita nggak tahu ini kebanyakan sih memang dia plesetan dari rokok-rokok asli. Iya. Biasanya ya gitu kan. Banyak tuh biasanya gitu. Ya. Kemudian ya apalagi ya, kalau yang awam mungkin seperti itulah, dia pasti nggak akan ditaruh dipajang seperti Bang Richard bilang. Dan kemudian harganya pasti tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal di sini, dia pasti lebih murah misalnya dibandingkan dengan rokok-rokok yang ilegal. Ya kenapa dia bisa murah? Karena dia kan bayar cukai gitu. Itu aja sih. Kemudian ada lagi ciri-ciri rokok ilegal itu adalah dia pakai pita bekas. Pita bekas ini pitanya memang asli. Gitu. Dia sudah ditempel di rokok yang resmi. Rupanya ada tawaran atau iming-iming dari entah itu sales, entah itu siapa, untuk melepaskan pita ini dari rokoknya. Misalnya dia jual terus lepaskan pitanya untuk nanti kemudian ditempel lagi di rokok ilegal ini. Mereka lah itu, kerjaan mereka lah itu ya. Kalau kita kan nggak paham-paham untuk nempel-nempelnya ya kan Bu. Dan kemudian ada lagi pita yang dia tidak salah. Kita bilang salah penentukan dan salah personalisasi. Salah penentukan itu seperti apa? Ini pita untuk rokok sigaret kretek tangan yang dilinting tangan. Ternyata sama dia ditempel di rokok filter mesin yang pakai mesin. Itu salah satunya. Terus rokok isi 20 ditempel dengan pita yang rokok isi 12 gitu. Dari situ aja dia udah nyolong 8 gitu kan. Udah kelihatan sebenarnya ya. Terus kemudian apalagi rokok salah personalisasi ini adalah rokok ini harusnya pita untuk pabrik A, rupanya ditempel di rokok punya pabrik B. Itu juga termasuk salah satu ciri rokok ilegal. Mungkin itu
Kak Ica yang sekarang. Oke, luar biasa sih pembahasan kita hari ini. Ini terakhir sih sebenarnya. Nggak terakhir. Karena ada harapan, ada closing statement nih, Pak. Iya. Oke. Kayaknya mungkin ada nih, sebelum kita tutup, ada harapan dari Bea Cukai atau dari Disperindak nih terhadap penggunaan DBH CHT dan upaya pemberantasan rokok ilegal ke depan, khususnya untuk masyarakat dan pemerintahan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Boleh mungkin dari Ibu Deborah dulu nih. Ya, Pak Ica, dengan adanya alokasi dana DBHCAT khususnya di kami di penegakan hukum ini, kita sangat berharap supaya kedepannya masyarakat kita semakin sadar akan bahayanya rokok ilegal ini, dan kami juga gimana ya, sangat berharap sekali sebagai pihak pemerintah sampai tidak ada lagi beredar, itulah kita usahakan seperti itu ya. Kita akan terus bekerja sama dengan bapak-bapak dari pihak Bea Cukai dalam hal ini untuk pemberantasan rokok ilegal di Deli Serdang khususnya. Iya. Semoga nggak masuk lagi ya, Bu ya. Iya. Itu kali harapan sebenarnya kan. Iya. Oke, mungkin dari bapak-bapak Bea Cukai nih, apa nih harapannya untuk masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang sih sebenarnya, terutama sih. Kalau harapan mungkin kita lebih optimal ya. Jadi kalau Bea Cukai, harapan terbesarnya dengan baik itu seluruh pihak terlibat gitu ya. Kita harus menyasar ke semua. Jadi kalau saya bilang jangan cuman yang itu-itu aja gitu ya. Dan juga ya kita harus tetap selalu menjaga kolaborasi yang baik gitu ya. Jadi memang untungnya Deli Serdang itu dengan Bea Cukai Medan itu kompak gitu. Kompak Banget ya kalau kita bilang ya. Jadi memang kita itu selalu diberitahu kegiatan gini kita langsung asistensi segala macam, karena memang poin-poin penting daripada kinerja alokasi di BHCAT seperti tema kita hari ini itu berkaitan dengan prestasi bagi mereka gitu. Jadi memang salah satu poinnya adalah kita harus secara aktif mengedukasi dan secara aktif memberantas gitu. Jadi akan tetap dua-duanya berjalan berbarengan gitu. Tidak ada salah satu yang dirugikan gitu. Jadi harapan kita semakin kita edukasi, harusnya peredaran rokok ilegal semakin kecil. Iya. Gitu. Jadi alokasi di BHCAT akan besar ke sektor lain yang tadi kita paparkan di awal gitu. Ada yang ke kesehatan dan ada yang ke kesejahteraan masyarakat gitu. Benar. Karena 10% doang untuk kegiatan penegakan hukum gitu. Dan juga memang harapan terbesar kita ya melalui program Gempur Rokok Ilegal, kita mengajak juga sisi elemen masyarakatnya. Masyarakat selalu kita ajak untuk berpartisipasi aktif gitu ya, memberitahukan dimanapun titik transaksi rokok ilegal gitu, baik apakah itu di sektor pasar artinya pedagang ataupun pool. Jadi pernah kejadian juga pengirimannya dari pool gitu, bus gitu. Jadi memang akan kita selalu menunggu dengan secara responsif untuk melakukan kegiatan penindakan gitu, karena kita membuka channel juga layanan WhatsApp kita di Bea Cukai Medan gitu di 0851 57150025 itu kita selalu buka itu layanan WhatsApp kita humas kita untuk mendapatkan informasi gitu. Oke, mungkin dari Pak Royan ada nih harapannya untuk kita semua nih. Ya, dari harapan kami juga ya sama seperti Bang Richard udah katakan bahwa cukai ini bukan hanya sekedar sebagai sumber penerimaan negara juga, karena memang satu fungsinya adalah mengendalikan barang-barang yang sifat dan karakteristiknya memang perlu dikendalikan. Jadi ya kami juga berharap bahwa peredaran rokok ilegal ini dengan semakin masifnya kita mengkampanyekan untuk stop rokok ilegal, harapan kita juga peredaran rokok ilegal ini akan semakin bisa ditekan dengan harapan ya rokok-rokok yang beredar ini adalah rokok-rokok yang legal dan memang yang berkontribusi untuk penerimaan negara kita itu. Dan kita juga tetap berharap
bisa bersinergi lebih baik, lebih kompak, lebih bisa lebih sering lagi ya Bu ya, terkait penegakan hukum, juga terkait kampanye anti rokok ilegal ini. Dan terlebih kepada masyarakat juga supaya lebih waspada, dan kalau mendapat tawaran-tawaran rokok murah gitu kan, seperti yang tadi kita bilang, hati-hati gitu dengan rokok ini. Kita nggak tahu kadar nikotin, kadar tarnya seperti apa. Legal aja masih merugikan kesehatan, apalagi ilegal gitu. Iya, betul. Terus apalagi peran masyarakat juga untuk jika menemui gitu kan, ada terkait peredaran rokok ilegal, segera informasikan kepada kami Bea Cukai, kepada Disperindak Deli Serdang juga, supaya membantu kami untuk menindaklanjuti untuk melakukan penegakan hukum terhadap rokok-rokok ilegal ini. Luar biasa. Semoga harapan-harapan Bapak sama Ibu bisa didengar sama masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, masyarakat di luar Kabupaten Deli Serdang. Ya, terutama untuk para perokok aja sih. Oke, mungkin kita lanjut nih, closing statement nih. Dari Bu Deborah dulu, closing statement. Gimana ya? Ya, untuk selanjutnya juga, ya seperti tadi, dengan adanya harapan berkurangnya peredaran di Deli Serdang rokok ilegal, dan kami juga minta ke masyarakat jangan menutupi. Kalau ada kelihatan, kabarin terus gitu. Apalagi tadi nomor Bea Cukai udah disebut. Karena selama ini bekerja sama dengan baik dengan Bea Cukai. Seperti Bapak Richard bilang, sudah kompak. Ya, marilah sama-sama kita saling membantu untuk menegakkan hukum memberantas rokok ilegal di Deli Serdang ini. Sekali lagi kami harapkan sekali ke masyarakat ini, dengan adanya ini, pokoknya jangan menutup-nutupi. Jangan ditutup-tutupin. Jangan merasa beruntung. Saling membantulah dengan pemerintah. Ya, luar biasa. Coba dari Bapak Bea Cukai nih, closing statement-nya apa? Kalau dari saya sendiri, closing statement itu mungkin gini, saya cuman slogan kita aja ya, kalau misalnya untuk masyarakat Deli Serdang, tadi sebutannya kalau nggak salah Sobat Delser ya? Sobat Delser. Sobat Delser, kami dari Bea Cukai Medan mengajak Sobat Delser untuk aktif, partisipatif, dan komunikatif terhadap kegiatan ilegal. Bukan cuma rokok, tapi apapun itu kami harapkan bekerja sama dengan Bea Cukai Medan untuk memberantas yang tidak patut kita lihat gitu. Jadi jangan tutup mata terhadap peredaran rokok ilegal. Segera laporkan ke Bea Cukai Medan melalui layanan WhatsApp tadi. Saya ulangi di 0851 5715 0025. Deli Serdang saya yakin bisa maju tanpa rokok ilegal. Terima kasih. Oke, dari Pak Royan. Untuk Sobat Delser, harapan kami jangan pernah beli rokok ilegal, dukung selalu produk-produk yang memang legal. Industri hasil tembakau di Deli Serdang juga ada, itu kita dukung, karena hasil penerimaan cukai dari Deli Serdang akan kembali juga ke masyarakat Deli Serdang untuk sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Terima kasih. Oke, luar biasa harapan dan closing statement dari Disperindak, dari Bea Cukai. Mungkin nggak berhenti untuk terima kasih sih, karena kita ini untuk kesehatan masyarakat juga gitu kan, edukasi gitu. Karena kan nggak sempat ya untuk mendatangin satu-satu gitu. Oke, terima kasih banyak nih kepada Pak Royan, Pak Richard, Ibu Deborah juga atas penjelasan yang sangat lengkap
Dan kepada seluruh pendengar Cakap di Balkon Podcast, semoga obrolan hari ini menambah wawasan kita tentang apa itu cukai, bagaimana DBH, CHT bekerja, dan kenapa pemberantasan rokok ilegal sangat penting untuk kesehatan ekonomi dan masa depan daerah. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap jadi masyarakat yang cerdas. Dan jangan lupa kita dukung terus program kerja dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Tetap menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Ica, mewakili Pak Royan, Pak Richard, dan Bu Deborah, dan seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.